merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, kita patut bersyukur atas segalanya. Karena apa? Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Tanpa kemerdekaan kita akan terus terjajah, terbelenggu tidak bebas, hidup kita tidak akan bisa maju, bahkan kita mengalami yang namanya kemunduran. Para hadirin yang berbahagia, kemerdekaan tetaplah harus diperjuangkan meskipun banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi, apalagi anak muda seperti saya, kamu dan kalian semua akan banyak sekali bukan tantangan dan cobaan. Yang pertama adalah HP. Peran HP ini sangat bagus ketika kita menggunakannya dengan baik dan benar. Bisa membantu pembelajaran, browsing tentang pengetahuan, sehingga kita bisa menjadi cerdas. Tetapi ternyata HP ini juga bisa menjadi berhala untuk kita ketika kita setiap saat, setiap detik, setiap waktu hanyalah HP yang kita pegang, sehingga kita melupakan pekerjaan rumah, melupakan membantu orang tua, sehingga kita menjadi pribadi yang lepas akan tanggung jawab kita. Yang kedua adalah narkoba dan miras. Hal ini harus kita hindari kalau kita ingin menjadi anak muda yang maju dan merdeka, karena narkoba dan miras dapat menjerumuskan kita kepada dunia nikmat sesaat. Karena kalau kita ketangkap, kita bisa dihukum mati, bahkan dipenjara seumur hidup. Yang ketiga adalah pornografi. Hal ini bukan lagi asing kita dengar, karena kalau dulu orang tua kita saling menutupi, dianggap tabu. Kalau untuk zaman sekarang, ini sudah menjadi iklan kita di HP. Dan ini juga termasuk tantangan kemerdekaan untuk kita. Karena apa? Karena kalau kita setiap saat menonton, melihat yang namanya pornografi, otak kita akan rusak dan tercemar. Oleh sebab itu, teman-teman, ayo kita maju bersama dan kita harus bisa menang dari setiap tantangan-tantangan yang ada. Dengan demikian, kita akan memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka! Shalom, selamat malam Jemaat GPMI Simpang Pasir yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat-Nya yang melimpah sehingga kita boleh ada di dunia. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya untuk menyampaikan sebuah pidato. Pidato saya kali ini bertema kemerdekaan dan masa depan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa selama lebih dari 3,5 abad sebelumnya, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Para pejuang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia lewat pidato presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Saat itulah bangsa Indonesia resmi merdeka. Kemerdekaan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan dan pengakuannya oleh dunia, bangsa Indonesia akan lebih aktif sehingga dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan di masa depan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan potensi yang kita miliki. Pemuda dituntut untuk memainkan perannya dalam menerapkan kemerdekaan. Lantas, bagaimana cara kita menerapkan kemerdekaan di zaman now sesuai dengan karakter Kristus, yaitu dengan menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam artinya kita berguna bagi sesama. Menjadi terang artinya kita terpanggil untuk memainkan peranan di tengah kegelapan dunia, yang membuat identitas kita sebagai orang Kristen berbeda dengan orang-orang dunia. Kita memiliki identitas khusus. Berdasarkan identitas kita itulah kita memainkan peranan sebagai pemuda Kristen. Hadirin yang berbahagia, pemuda-pemudi adalah generasi bangsa yang menjadi penggebrak dunia. Kita sudah merdeka, tetapi masa depan kita adalah milik kita sendiri, yang akan kita perjuangkan untuk menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, sebagai pemuda-pemudi bangsa, marilah kita melakukan hal yang positif dan produktif. Jangan sampai teknologi menghambat kita yang membuat kita berada di zona nyaman. Kita harus memanfaatkan teknologi 4.0 sebagai salah satu wadah kita untuk menggapai cita-cita kita di masa mendatang. Contohnya saja, kita dapat turut berkampanye dalam aksi sosial, menjadi penggerak dalam agen perubahan di lingkungan kita, bukan hanya melalui dunia maya, tapi mari wujudkan aksi kita. Bahkan, ekonomi 4.0 menawarkan kepada kita banyak kesempatan pekerjaan yang mendatangkan penghasilan. Bisa kita isi, contohnya saja kita bisa berjualan online sampai menjadi trader saham. Banyak sekali peluang-peluang yang ditawarkan pada zaman milenial ini, tergantung kita masing-masing untuk memilih jalan keberhasilan kita. Jadi, marilah generasiku, kita bangkit.
Ayo berdiri, ayo berjuang untuk masa depan kita dan juga menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Merdeka, masa depan menanti kita. Demikianlah pidato yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan saya. Semoga kita selalu mendukung Indonesia. Terima kasih atas perhatian. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera jemaat GPMI. Yang saya hormati guru dan staf-staf PPA Anugerah dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Saya berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk berpidato. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang kemerdekaan dan masa depanku. Pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini, kita merayakannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena kondisi pandemi saat ini. Kemerdekaan buat saya sekarang ini adalah dengan cara menggapai cita-cita saya melalui badminton. Bukan hal yang mudah untuk diri saya melawan rasa malas diri sendiri. Jalan saya masih panjang. Latihan demi latihan untuk ditempa menjadi atlet nasional harus saya tekuni dengan sepenuh hati agar harapan masa depan saya untuk menuju kemerdekaan yang sesungguhnya bisa tercapai. Maju terus Indonesiaku, bersama kita bisa merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Aku, kamu, dan kita semua Adalah harapan bangsa. Maju terus Indonesiaku, NKRI harga mati. merdeka. Merdeka. Merdeka.